mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Timur. Senang sekali saya Putri kembali hadir menjumpai Anda pada program Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Hari ini Jumat 28 Mei 2021, dan alhamdulillah kita masih berjumpa kembali. Kita masih berada di nuansa bulan Syawal tentunya, dan kita akan membahas tema yang luar biasa sekali, yaitu mengenai saat baju takwa berwarna putih. Nah, sebenarnya apa sih maknanya dan bagaimana kita meresapinya? Lantas kita akan langsung berbincang bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Sudah hadir bersama kami di studio. Kita sapa terlebih dahulu, yaitu Ustadz Heru Kusuma Hadi LC MPD. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Ustadz? Alhamdulillah, tetap semangat dan afiat Mbak Putri. Alhamdulillah. Ini selama masih liburan, masih lebaran begitu ya Ustadz ya? Iya dong. Atau sudah selesai? Tetap selalu lah terasakan kenikmatannya. Masih silaturahim. Baik Ustadz. Ya, kita membahas mengenai saat baju takwa berwarna putih ini. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita maknai? Ini kan kita sudah melewati bulan Ramadan, alhamdulillah 1 bulan full, dan juga ditambah dengan Syawal ya kan. Nah, apa saja yang perlu kita maknai dari Ramadan lalu ini Ustaz? Baik, terima kasih Mbak Putri dan juga pemirsa TVRI Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin mendapati kenikmatan segala sesuatu, maka kita harus bisa memaknai pesan-pesan yang sudah disampaikan. Ya, semisal kalau saya ingin menikmati sebuah sajian, saya tentunya harus tahu ini niatannya apa, ngasih sajian, ini sajiannya bentuknya apa, rasanya apa, dan lain sebagainya, agar saya cepat bisa menikmatinya. Maka demikian juga ketika Allah menginformasikan di beberapa firman-Nya, apa sih yang diinginkan oleh Allah kepada kita di bulan sebada Ramadan ini. Menariknya gini, di Al-Baqarah ayat ke-183 itu kan perintah tentang puasa. Dan ayat ini kan berentet sampai di ayat ke-187. Berkesinambungan ayat ini, 183 sampai 187. Kok ya yang unik ini Mbak Putri dan juga pemirsa TVRI Jawa Timur. Ada yang unik. Kalau di 183 itu menggunakan kalimat tunggal, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tapi di ayat pamungkas tentang ayat Ramadan itu menggunakan jamak, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Yang di sini agar kamu bertakwa, yang di sini agar mereka bertakwa. Berarti kan ada yang diinginkan oleh Allah, pesannya itu, wahai hambaku, kalau engkau itu setelah Ramadan, maka yang diminta tidak hanya dirimu bertakwa, tapi bagaimana kamu berinteraksi dengan orang-orang di sekitarmu, sahabat-sahabatmu, keluarga dekatmu, kolegamu, dengan cara kamu berinteraksi yang bertakwa, yaitu tetap menjaga aturan dan larangan-larangan Allah. Jadi ada pesannya Allah itu, yuk setelah Ramadan, waktu di Syawal ini dan seterusnya, jangan hanya dirimu, jangan egosentris, jangan egoisme, individual tapi, gitu ya. Tapi juga kamu harus bersosialisasi yang baik, bukan hanya dirimu, tapi keluargamu dibuat baik, masyarakatmu dibuat baik. Ada menggunakan kalimat tunggal, ada menggunakan kalimat jamak. Dan disitulah endingnya, berarti diminta setelah Ramadan, kita itu saat berinteraksi, kita harus semakin baik. Atau dalam bahasa mudahnya, kita harus lebih semakin punya akhlak yang baik kepada sesama kita. Oke, akhlak yang baik untuk sesama kita. Apa saja ini boleh diperinci lagi nih ya Ustadz ya, yang perlu diperhatikan untuk pemirsa di rumah? Iya, jadi pesan-pesannya ini, ketika di ayat itu kan itu baru di akhir-akhir Mbak Putri. Nanti ada di ayat yang sama 187 itu ada juga pesannya Allah yang unik, yaitu menggunakan kata-kata baju di situ.
hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu pakaiannya untuk pasanganmu. Pasanganmu pakaian untuk pasanganmu. Memang konteksnya ini keluarga, suami istri. Tapi kalau kemudian lebih kita perlebar lagi, ini masyarakat secara sosial yang lebih luas lagi. Misalnya pemimpin pakaian untuk anak buahnya. Anak buahnya bawahan pakaian untuk pemimpin. Dan seterusnya. Nah, cuma menariknya kok menggunakan kata-kata pakaian di sini, Mbak. Iya, sesuai tema kita kali ini. Iya, sesuai dengan tema kita saat baju takwa itu berwarna putih. Kok baju takwa gitu ya? Saya kok ya pas pakai baju takwa juga, tapi nggak putih nih, Mbak. Kenapa pakaian? Karena fungsi pakaian itu ada 3 kebanyakan ini. 1, untuk menutupi aurat. 2, kemudian untuk menjaga perhiasan, untuk kita tampak-tampakkan, zina. Yang ketiga itu adalah pakaian itu ketika kita pakai tidak menyakitkan. Lalu korelasinya dengan kehidupan ini apa ini? Iya, jadi kalau kita nanti setelah pasca Ramadan ini, ibaratnya itu kita pakaian sahabat-sahabat kita pakaian sahabat kita. Ketika kita memakai pakaian, kan pasti berinteraksi sama kulit. Tapi ketika kita memakai pakaian, lalu ada sesuatu yang pas kita mau pakai, aduh sakit gitu ya. Pasti kan pakaian itu kita lepas. Kita cari sumber muasalnya apa yang bikin sakit. Oh, duri ternyata. Kita buang duri itu, kita pakai pakaian lagi, dan kemudian pakaian itu nyaman nih kita ketika kita pakai. Atau jangan-jangan pakaiannya kekecilan ini. Atau kekecilan. Maka diminta adalah fungsi yang ketiga itu, kita itu seperti pakaian itu saling memberikan perlindungan, saling memberikan kebanggaan, plus saling memberikan sebuah kenyamanan dan ketenangan. Maksudnya setelah Ramadan, yuk kita hidup bersosial itu dengan cara yang baik, tidak menyakiti, tidak mencela, tidak mencaci, atau tidak kemudian melanggar aturan-aturan Allah secara interaksi sosial. Seperti itu, Mbak Putri. Masya Allah ya. Lantas kalau di Ramadan ini ya, kadang kan orang ini hanya fokus ke ibadah mahdoh atau ibadah yang hanya sholat dan sebagainya. Nah, untuk itu setelahnya ini bagaimana ini Ustadz ya? Nah, disitulah yang biasanya kita itu lupakan. Fokusnya ke individual aja. Iya. Ketika Ramadan ini memang kesannya itu ibadah kita dengan Allah itu adalah individual. Memang banyak dalil-dalil di Ramadan itu puasa itu adalah untukku kata Allah. Maka sesungguhnya nanti aku sendiri yang memberikan. Maka seakan-akan untuk ibadah itu kita hanya diri kita dengan Allah. Tapi kan masih banyak juga sajian di bulan Ramadan yang lalu yang kita lihat itu yang sifatnya itu umum. Keberkahan-keberkahan itu dinikmati bersama-sama. Ya. Biasanya kalau puasa Senin Kemis, ya paling buka puasa sendirian. Ya, yang berpasangan seakan-akan masih jomblo gitu lah ya. Tapi kalau Ramadan pasti kumpul. Bahkan kalau nggak kumpul sama keluarga, kumpul sama teman-teman sekantor. Betul. Ya kan? Yang nggak biasanya jualan, akhirnya jualan. Dan kok ada saja yang beli. Biasanya yang nggak ada acara subuh, ternyata kok ngadain subuh. Di luar Ramadan kan tidur sebelum Ramadan. Nah, ini tapi pas ya. Ramadan kumpul. Iya, jadi semua waktu di bulan Ramadan, semuanya banyak yang berkumpul. Nah, ketika berkumpul itulah diminta untuk tidak saling menyakiti. Seperti pakaian, nyaman, kemudian menenangkan, kemudian membanggakan. Jadi setelah Ramadan, maka ada satu amalan yang sering kita ketahui setelah Ramadan ini, adalah silaturahim, yaitu amalan di bulan Syawal itu. Maka di silaturahim itu kan, ya mau nggak mau kan kita yang punya mungkin rasa tidak nyaman, mau nggak mau kan kita lepaskan. Rasa sakit hati, rasa kemudian mungkin marah, itu kemudian kita hilangkan, dendam. Akhirnya kita bisa melihat wajah orang tersebut, kemudian kita meminta maaf dan dimaafkan. Setelah itu kan kayak lega gitu, Mbak. Disitulah hikmahnya itu kenapa di bulan Ramadan itu kemudian ada menggunakan analogi pakaian. Agar kita sesama manusia tidak akan pernah lepas untuk bisa berinteraksi, pasti akan berinteraksi. Bahkan diminta di bulan Syawal ini bersilaturahim. Masya Allah. Seperti itu, salah satu amalannya, Mbak. Kalau tema kita adalah saat baju takwa berwarna putih. Kenapa harus berwarna putih? Sedangkan yang dipakai Ustadz Heru ini tidak berwarna putih nih. Iya, coklat ini. Kenapa ini, Ustadz? Iya, gini. Kan analoginya dosa itu kata Rasulullah itu noda hitam. Nah, analoginya nih noda hitam. Kata Rasulullah itu innal abda idza khata'al abdu khati'at nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau hamba itu melakukan perbuatan salah, maka nanti dosa itu dicontohkan, dianalogikan noda berwarna hitam. Berwarna hitam. Nah, kenapa kok baju itu putih temanya? Karena memang menurut sabda Rasulullah itu baju yang paling indah itu adalah warna putih. Kata Rasulullah, ilbasu min syabikumul abyad, pakai baju yang warnanya putih.
Cuma nggak harus tekstualis. Oke. Kan banyak juga sih orang-orang yang kemudian ya kalau secara tekstualis pokoknya dimaknai itu. Baju Ya. putih beneran. Iya, baju gitu. putih bener. Akhirnya oke lah dia pakai baju putih, tapi biasanya nih khawatirnya ada kemudian tambahannya itu menyalahkan orang yang bajunya nggak putih. Baik. Misal kalau saya tekstualis nih, Iya. ngikutin teks, Betul. Mbak Putri ini nggak sesuai dengan sunnah ini. Betul. Kok malah pakai hijau? Iya, kok pakai hijau ya ini. Loh, hijau ini adalah warna kesukaan Rasulullah gitu. Iya. Bisa. Karena perbedaan jadi ngeyel-ngeyel begitu ya. Bener, kan Iya. akhirnya nanti muncul caci, celah, maki dan Oke. sebagainya. Jadi ada makna secara filosofinya kenapa Rasulullah mengatakan putih. Baik. Jadi putih, hitam, putih noda tadi ya. Mhm. Maka kalau ada putih, nggak ada noda, maka kan nggak tertegaskan putih itu. Putih sama hitam. Kalau hitamnya dihilangkan, ya sudah putih biasa. Baik. Tapi ketika putih itu ada hitamnya, berarti tambah tegas. Oh iya bener ini putih nih. Masya Jadi sesuatu tertegaskan. Iya. Nah cuma gini Mbak, kalau misalnya nih sekarang nih misalnya Mbak Putri pakai baju putih, yang baru Mbak, baru beli gitu ya. Wah baru lebaran, baju lebaran lah gitu. Pertanyaan saya Mbak, kalau sudah pakai baju yang putih itu, yang difikirkan, satu, silakan dipilih nih. Ya. A, gimana caranya memikirkan supaya tambah putih lagi tuh baju. Oke. B, gimana memikirkan supaya baju itu nggak terkotori kena noda. Kira-kira yang Betul. mana Mbak? Rata-rata kita mikirnya yang B, begitu ya Ustaz ya? Yang B. Aduh jangan sampai nanti makan kotor, begitu kan? Iya. Jangan sampai begitu. Iya. Benar, jadi kayak kita ini sebenarnya keluar dari Ramadan, Iya. sebenarnya kita ini semuanya sudah putih. Allah sudah menghapus dosa kita. Semuanya sudah putih, suci, bersih baju kita ini. Maka yang kita pikirkan setelah Ramadan ini, gimana caranya baju kita itu nggak kena noda. Masya Makanya jangan Allah. sampai kemudian caci, celah, maki, kemudian sombong, kemudian macam-macam lah yang akhlak tidak baik. Khawatir nanti kemudian nempel lagi noda-noda itu. Padahal kan semuanya sudah diampuni oleh Allah. Masya Kalau sudah Allah ngampunin, masa kemudian kita tidak mau untuk menjaga yang putih suci itu. Masya Gitu, Allah, luar tema biasa kita. analoginya ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan baju yang kita pakai, Benar. baju putih ini supaya tidak ternodai lagi. Kadang kan Allah nanti kan bisa dibersihin, Mm-mm. begitu. Nah ngandalin nanti kan bisa diampunin. Nah bagaimana ini menurut Ustadz? Itu gayanya beberapa teman-teman yang mungkin masih belum mengenal Islam dengan baik ya. Iya. Ayolah taat, ayolah sholat, ayolah ngaji. Alah nanti aja, kan nanti juga insya Allah aku taubat kok nanti. Ya nanti. Ya kalau memang dia nantinya taubat. Tapi kan kita tidak tahu pada wilayah batasan umur kita itu di mana. Baik. Jadi kalau untuk kata-kata Allah menyampaikan untuk ampunan wasari'u. Jadi kalau bahasa Arab wasari'u itu secepatnya nggak usah mikir-mikir lagi. Masya Ya. Allah. Jadi wasari'u ila magfirati min rabbikum. Ayo segera kamu mengambil ampunan Allah. Di situ menggunakan kata sari'u itu artinya bersegera, itu nggak usah dipikir lagi. Gimana ya caranya dapat ampunan Allah ya? Oh harus ke sini, harus ke sini. Udah nggak usah dipikirkan, langsung saja. Itu. Jadi kalau untuk wilayah-wilayah pensucian baju, Iya. untuk ampunan Allah itu nggak usah sebenarnya kita pikirkan kapan, seperti apa, Diampuni bagaimana nggak nanti. ya? Kadang Iya. seperti itu. Jadi nggak jadi gitu ya. Nanti udah keduluan godaan-godaan yang lain begitu ya Ustadz ya? Iya, Masya benar. Allah. Ya Gitu. Ustadz, lantas tadi sudah sempat disinggung bahwa salah satu hal yang dilakukan setelah Ramadan atau di bulan Syawal adalah silaturahim. Ini ada pertanyaan juga ini Ustadz, biasanya sebenarnya silaturahim sama silaturahmi itu ada bedanya nggak sih Ustadz? Ya kalau secara teks Iya. bahasa Arab memang ada perbedaan. Iya. Silaturahim dengan silaturahmi. Rohim, Rahman, Rohim itu sudah berbeda kan? Ya. Kita tahu Asmaul Husna Allah ada Rahman, ada Rohim. Nah kalau Rohim silaturahim. Kalau silaturahmi yang Rahman. Nah, kalau kita ambil sendiri Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka Rahman itu yang sifatnya kasih sayang Allah, yang sifatnya itu umum. Kalau Rohim itu yang khusus. Baik. Jadi kan Allah ini maha baik ke semua makhluk, ya. Tapi nanti ada kemahabaikan Allah lagi, sifat penyayang Allah itu kepada yang khusus, yaitu hamba Allah yang mengimani Allah. Masya Allah. Itu. Nah, sekarang kita bawa ke silaturahim dengan silaturahmi. Iya. Kalau silaturahmi itu sifatnya sesuatu yang umum. Kita kemudian menyambung misalnya Syawal, nggak ada salahnya kita kemudian bertegur sapa dengan saudara-saudara kita, tetangga kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Oke, Ya, itu silaturahmi. Oke, Ya. baik. Tapi kalau kita ingin kemudian menyambung kepada keluarga kita yang punya nasab deket gitu ya, secara nasab, zuriat dan lain sebagainya, itu silaturahim. Karena
ya tahu sendirilah Mbak Putri Iya. sudah tahu, perempuan pasti tahu makna rahim. Iya, betul. Rahim itu kan ibaratnya bagi seorang ibu itu memberi tak harap kembali. Masya Allah, betul. Ya, rahim itu prioritas yang nggak akan terbatas. Ya, sebagaimana ibu kalau sudah ada isinya di rahimnya itu, apapun yang diminta oleh janin ini pasti akan dikabulkan, saking kedekatannya. Jadi kalau secara diksi itu perbedaannya, Mbak, antara umum kasih sayang kita berikan ke siapapun juga, untuk yang umum rahmatan lil alam itu juga, ataukah untuk kerabat-kerabat dekat kita. Tapi yang satu pesan saya nggak usah dipermasalahkan gitu ya. Kadang begitu ya Ustaz. Iya. Ini bedanya apa sih? Ada yang bilang silaturahim, ada yang bilang silaturahmi, ada yang bilang ini beda ini sama yang betul yang ini. Nah, itu yang bikin yang betul yang ini, yang betul ini. Benar. Sebenarnya sama saja begitu ya Ustaz. Padahal ya, insya Allah maknanya. sama. Insya Allah. Nah, lantas kita juga perlu membuka diri begitu ya Ustaz untuk silaturahim begitu ya Ustaz ya. Hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika kita silaturahim ini Ustaz ya? Jadi tentunya Islam ini kan nggak lepas dari adab-adab, aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah untuk kita mau melakukan segala sesuatu. Iya. Nah, ketika kita melakukan silaturahim semisal, maka adab yang pertama ya, di wilayah amal semuanya pasti yang umum diikat awal dengan niat yang baik ya. Niat yang baik tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak bisa kita salahkan kalau saudara kita itu mau niatannya itu bukan hanya sebatas lillah. Tapi ada niatan, kamu ngapain silaturahim? Supaya umurku nambah, gitu iya ya. betul. Iya. Kamu ngapain silaturahim? Supaya ya tambah berkah lah aku. Rezeki, tambah katanya. rezeki. Nah, ini memang tidak sepenuhnya itu terkhusus pada lillahi ta'ala. Nanti kan ada orang komentar gini, niat itu nggak boleh yang lain kecuali Allah, kan gitu. Padahal mohon maaf, dia juga niatannya lillahi ta'ala. Melalui apa? Melalui wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, kemudian muncul sabda. Dikatakan kan, man yuridillahu ayyub satallahu fi rizkihi wa ayyun sa'lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang pingin supaya umurnya berkah dan rezekinya melimpah, silakan silaturahim. Ini kan janjinya Allah. Masya Allah. Berarti kita boleh berniat melakukan sesuatu selama ada informasi janjinya Allah. Masya Allah. Jadi kita nggak boleh nyalahin, niatan itu lillahi ta'ala. Bukan nyari rezeki, nyari ini. Masalahnya kan hadis ini itu Allah sendiri kan yang memberikan kepada Rasulullah. Jadi ini janjinya Allah. Jadi boleh niatannya seperti itu. Yang kedua, maka yang bisa kita lakukan adalah namanya bertamu itu diminta satu tidak merepotkan yang didatangin. Nah itu, kalau teknisnya ya ditanya dulu ada nggak di rumah gitu. Iya. Nanti kalau nggak ada di rumah kita datang, aku udah di rumahmu loh. Kamu nggak mau menghormati tamu tak? Kecewa ya ketika kita nggak ada di rumah, ternyata Iya. ada tamu yang datang. Bener. Gitu. Iya. Apalagi tamunya kalau nggak tahu adab. Kamu kan tahu kan dalilnya bahwasanya menghormati, memuliakan tamu itu Betul. ini, ayo pulang temui aku. Maksa ini. Maksa itu kan. Nah, ini adabnya kurang baik. Jadi Oke. kita menginformasikan terlebih dahulu, dan yang terakhir tentunya kemudian tidak perlu lama-lama. Kalaupun harus menginap itu kemudian tidak lebih dari tiga hari. Itu beberapa adab ketika bersilaturahim. Tentunya kalau dalam bulan Syawal harus ada satu prosesi meminta maaf dan kemudian saling memaafkan. Itu prosesi di Masya waktu Allah. silaturahim. Nah, Gitu. bicara tadi sudah disinggung masalah minta maaf dan Iya. memaafkan. Apakah perlu diucapkan redaksinya begitu Kak Ustadz atau bagaimana ini Ustadz baiknya Ustadz? Mumpung ini masih bulan Syawal ya Ustadz, mungkin Iya. pemirsa di rumah juga, waduh saya gengsi nih mau minta maaf. Nah, kali aja setelah mendengarkan atau menonton As-Salam ini, waduh ada tergerak hati, wah saya ini harus, atau bagaimana ini Ustadz? Iya, insya Allah. Jadi gini, antara meminta maaf dan memaafkan, level paling tertingginya itu, high levelnya itu adalah memaafkan, ya, yang memaafkan. Kalau meminta maaf itu kan sangat mudah sekali, Iya. ya, sangat memudah sekali. Nah, mana yang kemudian harus kita ucapkan terlebih dahulu? Mau tidak mau kita harus mengucapkan meminta maaf terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita wilayah kesalahan itu kan ada dua model, Ya. salah yang tidak berdosa, ada salah yang berdosa, gitu. Waduh, ngeri Contoh ini. salah yang tidak berdosa itu ya kita lupa, misalnya nggak sengaja nenggor, misalnya memang nggak sengaja ya kayak sholat gitulah, lupa rokat ketiga apa keempat ini ya, sholat duhur Allahu Akbar 3 apa 4 ini tadi ya 3 apa 4 gitu ya. Ini kan diampuni oleh Allah karena lupa. Sama halnya kemudian kita tidak sadar. Tapi ada juga yang salah itu berdosa. Ya, memang kita sengaja, mungkin kita mencaci, memaki ataupun kita menggibah dia dan lain sebagainya. Nah, di wilayah inilah kita harus minta maaf dengan secara verbal.
secara lisan dan terdengar oleh objeknya ataupun ya orang yang kemudian kita mau mintai permintaan maaf. Nah, itu lebih ideal itu lisan, terucapkan. Kenapa? Karena wilayah-wilayah interaksi sosial kita itu yang paling menyakitkan itu adalah lisan, bukan gestur. Kalau gestur aja kan kayak gini, Iya. ya mungkin Kadang ngetawain ngetawain begitu gitu. ya Ustadz ya. Ini ngetawain aku, enggak ah, dia yang ini pede, dia nggak menghina aku, bahkan dia kok menyanjung aku ya kalau gestur. Tapi kalau sudah kata-kata kan pasti sekali itu. Oke. Ya, kata-kata apalagi intonasinya agak dibedain intonasinya, ya kan? Nanti maknanya bisa negatif. Akhirnya paling ideal kalau memang lisan ini mudah menyakiti, maka lisan ini juga harus mudah menyembuhkan. Maka adalah dengan meminta maaf. Dan yang terakhir, tolong sekali bagi mereka yang kemudian dimintai maaf, itu kemudian mereka harus memberikan maafnya. Saya katakan harus di sini. Dalam artian bukan wajib ya. Harus di sini sebuah anjuran. Kenapa? Karena kita memaafkan itu bukan urusan dia dapat maaf kita, tapi urusan kita melepaskan belenggu-belenggu ketidaknyamanan diri. Masya Allah. Contohnya gini, Mbak Putri pernah saya zolimi, semisal Mbak ya. Baik, saya maafkan Ustadz. Alhamdulillah belum minta maaf, sudah dimaafkan. Baik sekali nih akhlaknya Mbak Putri. Kemudian saya minta maaf, kan ketika saya zolimi Mbak Putri pasti sakit hati ke saya. Ya dendam, muangkel begitu ya Ustadz ya. Berarti kan punya sakit hati. Nah, sakit hati itu kan memenjarakan kita. Melihat saya saja mungkin Mbak Putri sudah nggak nyaman melakukan aktivitas apapun juga. Ketemu, aduh saya milih bedagang aja, begitu ya. Padahal bedagang akhirnya macet di situ. Yang sakit kan Mbak Putri juga kan gitu. Jadi masalah memberikan maaf itu bukan masalah dia dapat maafku, tapi bagaimana caranya aku ini membebaskan diriku dari rasa-rasa yang tidak nyaman tersebabkan dia. Masya Allah. Jadi artinya untuk diri sendiri begitu ya. Sebenarnya Ustadz, ya? memberikan maaf itu untuk diri sendiri, bukan hanya untuk orang yang kemudian pernah melakukan kesalahan dengan kita. Gitu. Jadi karena makanya kadang kesannya orang enak banget ini, dia udah nyakitin saya, udah ngefitnah, udah bikin rugi. Dia enak aja sudah saya maafkan dengan mudahnya begitu, Ustadz. Biasanya kan gitu. Padahal itu sebenarnya memaafkan itu paling banyak itu akan kembali kepada diri kita. Makanya kalau saya tanya nih Mbak Putri, pingin sakit fisik apa sakit hati Mbak? Aduh jangan dua-duanya Ustadz, naudzubillah min dzalik ya. Enak sehat lahir batin ya. Baik. Kalau musuh milih Mbak, milih aja lah. Fisik kan bisa disembuhin diobatin. Ya. Kalau hati ini agak susah ini ya Ustadz. Kalau pengalaman saya di dunia teman-teman yang sakit fisik itu ya, orang yang sakit fisik itu lebih cepat menikmati beribadah ke Allah. Sakit fisik banyak yang kemudian zikir. Betul. Di rumah sakit itu banyak yang taat ya. Tapi kalau udah orang itu sakit hati, hilang kenikmatan beribadah kepada Allah. Contoh misalnya saya sama Mbak Putri ketemu di masjid. Akhirnya kan Mbak Putri nggak nyaman di masjid. Ada Ustadz Heru. Aduh, gak jamaah wes ya. Gak baca jamaah gitu kan. Jadi paling yang membahayakan adalah sakit hati. Dan cara menyembuhkan kita memberikan maaf. Nah, cara menyembuhkan sakit hati adalah memberikan maaf, dan itu adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Nah, kita akan masih membahas mengenai saat baju takwa berwarna putih, lantas bagaimana kita untuk istiqomah menjaganya, amalan-amalan saja apa saja yang perlu kita lakukan. Usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jawa Timur masih menyaksikan Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Masih membahas mengenai baju takwa berwarna putih. Nah, di segmen ini kami mengingatkan kepada Anda pemirsa di rumah, bagi Anda yang bergabung bertanya, silakan di line interaktif kami di nomor 031 5678216. Sekali lagi di nomor 031 5678216. Sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Heru Kusumahadi, LC MPDI. Baik Ustadz, masih sambil menunggu ini pertanyaan dari pemirsa di rumah, melanjutkan kembali mengenai tema kita, yaitu saat baju takwa berwarna putih. Tadi Ustadz di segmen sebelumnya menjelaskan bahwa kalau kita seusai Ramadan, ibarat baju ya, memang kita sudah putih. Nah, lantas bagaimana kita mempertahankannya supaya tidak kena noda-noda ketupat opor ayam begitu kan Ustadz ya. Kalau logikanya, analoginya seperti itu. Nah, lantas bagaimana ini Ustadz untuk mempertahankan keimanan kita ini? Jadi gini, sambil menjawab pertanyaan itu kan ada
gaya bahasa itu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Oke, waduh, saya dikasih pertanyaan lagi nih. Iya, gini Mbak Putri. Kebanyakan aturan Islam itu perintah apa larangan, Mbak? Banyak perintahnya. Oh, Banyak iya. perintahnya. Oh, Loh ya begitu. benar, banyak perintahnya. Tapi kalau saya tanya, di bulan Ramadan kemarin paling banyak perintah atau larangan? Ya, perintah ya. Di bulan Ramadan. Ramadan. Ya, paling Larangan, banyak larangan. tidak boleh, ya, Iya. tidak boleh ini. Sesuatu tidak yang sunnah ternyata dilarang. boleh. Oke. Ya, sesuatu yang mubah, makan minum ternyata dilarang. Bahkan dalam kondisi darurat, suami istri itu kemudian hukumnya wajib, ternyata di bulan Ramadan dilarang. Baik. Berarti banyak larangan di bulan Ramadan itu. Dan menariknya kita manusia itu diuji dengan larangan, bukan diuji dengan perintah. Semisal, kita tahu lah Mbak Putri tahu, ketika Allah memerintahkan malaikat, jin, iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, itu perintah. Usjudu, bersujudlah, perintah. Tapi kemudian yang berhasil hanya malaikat, melewati ujian perintah. Lah, yang diuji dengan larangan itu Nabi Adam, makhluk Allah yang nyata seperti kita ini. Apa itu? Wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan engkau mendekati pohon, jangan. Jadi Nabi Adam diuji dengan jangan. Sedangkan malaikat dan lain sebagainya yang gaib itu diuji dengan perintah. Nah, kita di bulan Ramadan kemarin hampir semua ujian-ujiannya itu larangan. Jangan dan ternyata kita berhasil. Selesai kemudian di bulan Ramadan. Cuma bedanya gini, Mbak. Kalau di bulan Ramadan itu ujiannya sudah Allah kondisikan. Ya. Makanya sufidat sayatin, setan itu diikat, pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Itu kan Allah mengkondisikan. Tapi setelah Syawal itu kondisinya itu umum. Lebih sulit. Contoh gampang gini. Mbak Putri lebih suka berpuasa di lingkungan yang orang berpuasa atau yang di lingkungan orang tidak berpuasa? Yang sama-sama puasanya ya Ustaz Iya, ya? lebih Baik. gampang ya. Betul. Nggak mudah ngiler gitu. Jadi kalau kita puasa, kalau sama orang yang nggak puasa, yang itu udah makan enak Iya. gitu. Aduh masih lama ini bukanya ya begitu. Masya Allah. Jadi kalau Godanya lebih gede. Iya, di ujian di Ramadan itu sudah dikondisikan sama Allah. Kita banyak yang berpuasa, akhirnya enak kan kita Betul, berpuasa. Suasananya berbeda. Tapi ketika di Syawal itu kan suasananya berbeda. Kalau saya analogikan gini, santri itu ketika di pesantren itu bangun jam 3 tidur ini. Tapi pas pulang ke rumah orang tuanya nanya ini, Iya. banyak nanya ke saya, Ustaz, anak saya kok di pesantren gini-gini ya, tapi kok udah di rumah kok Berbeda. gitu ya, berbeda. Saya jawab karena di pesantren dikondisikan. Maka disinilah ujian yang benar-benar ujian tanpa dikondisikan oleh Allah, agar kita itu benar-benar menjaga baju yang putih itu. Kalau dulu saya ditanya Mbak Putri ngelis doa itu, Iya ya. betul, Masya Allah. Kalau sekarang saya gini Mbak, kalau Iya. untuk menjaga baju kita supaya tetap putih, coba di list larangan-larangan Allah yang sering kita lakukan, yang sering kita langgar. Iya. Di list yang paling banyak itu, misalnya rasan-rasanan gitu ya, Waduh. kemudian kita ria atau kita takabur atau kita kemudian menyakiti orang atau macam-macam lah. Di list gitu, mana yang paling banyak, anggap saja 5 besar, itu yang kemudian kita komitmenkan untuk kemudian kita tidak untuk kita lakukan. Kita list. Allah. Kalau kemarin doa kan sekarang yang ini Betul. kita list gitu. Iya, iya. Kalau saya gitu, mana yang kita seringnya gini, ya sudah kita list dulu. Supaya pas kita melakukan ini teringat, ini yang larangan yang sering sekali kita pernah lakukan. Akhirnya ada ibaratnya itu ada rem cakramnya. Betul. Jadi itu yang paling mudah kalau yang saya tawarkan ke pemirsa TVRI untuk bisa Masya menjaga Allah. baju kita tetap putih. Tapi kalau boleh berbagi nih ya Putri ya, memang yang paling susah, apalagi perempuan ini ya Ustadz ya, itu ghibah, Masya Allah. Al-rasan-rasanu, Iya. walghibah, walah apa aja Oh itu. gitu ya. Wah, itu dapat redaksi bagus Waduh, itu saya. Dari wena kamus mana itu, ya Mbak? Ustadz ya, kan betul ya, apalagi perempuan itu aduh, apalagi makin digoreng terus. Tapi akhirnya dari sini, dari Ramadan kemarin akhirnya Masya Allah ternyata nggak boleh, maksudnya nggak baik juga kan. Memang akhirnya kita punya rem, memang begitu ya Ustadz ya, maksudnya harus punya sadar diri begitu dong. Itu makanya sama Allah itu momentum Ramadan itu untuk menunjukkan kamu bisa loh. Kamu bisa loh di Ramadan, berarti seharusnya kamu bisa di luar Setelah Ramadan, Ramadan. seharusnya. Maka di situ Allah ingin menunjukkan bahwasanya memang ujian-ujian yang kita alami itu kita mampu sebenarnya. Jadi ujian Allah itu untuk menguji, bukan menguji kemampuan, Iya. tapi menguji kemauan. Misalnya ya tadi ya, kita ghibah gitu ya. Sebenarnya kita kan mampu untuk tidak menggibah, mampu. Betul. Makanya kan ayatnya di akhir Al-Baqarah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang ayat ke-286. Allah tidak pernah memberikan ujian di mana hambanya itu mampu
berarti kan sebenarnya kita nggak diuji secara kemampuan, kan kita pasti mampu. Yang diuji mau apa enggak. Masya Allah. Gitu, karena mampu ya sudah mampu di Ramadan. Nah sekarang kita mau apa enggak diuji nih, tetap mau gibah atau tetap mau enggak gibah. Yang Ada diuji mau apa enggaknya. pilihannya itu ya Ustadz ya, Iya. mau ya atau enggak. Nah, lantas apa lagi Ustadz yang perlu diperhatikan ini Ustadz ya untuk mempertahankan Jadi hal yang tersebut? kedua tentunya seperti halnya hikmahnya di Ramadan itu kan apa, ibadah sosial. Maka yuk setelah Ramadan kita juga tetap baik bersosial. Jangan sendirian, dalam artian jangan sendirian. Cari sahabat yang baik, cari teman yang baik, kemudian cari komunitas yang baik, cari tempat kerja yang baik, ataupun silakan hidupkan suasana yang baik. Kalaupun kita nggak ketemu, coba kita yang menghidupkan suasana di kantor kita, di tempat kita apa punya aktivitas untuk yang baik. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu kenapa kita mudah baiknya? Karena banyak komunitas orang-orang sekitar kita yang baik. Betul. Maka setelah itu supaya bisa menjaga tetap putih, kita juga harus berada atau menciptakan suasana yang baik juga. Masya Allah. Seperti Tapi itu. memang betul ya, kalau di Ramadan memang kita lihat kan orang pada berbagi. Benar. Sodako, waduh itu sodako kita ikut. Lalu habis itu ada yang bagi-bagi takjil, kita juga ikut. Pokoknya hal-hal baik itu, dan kita mempertahankannya setelah Ramadan juga kita untuk hal-hal baik. Mungkin kalau realitanya, maksudnya contoh realnya bagaimana ini Ustadz ya, kalau di lingkungan itu? Ya, kalau misalnya kayak saya gitu Iya. ya, ini kemarin kita safar 4 hari 3 malam. Perjalanan Saya sudah ya? perjalanan keluar gitu ya, traveling. Saya sudah nyampaikan, safar itu dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang tampak nyata. Maksudnya apa? Nanti kita akan kelihatan buruknya kita. Karena orang tidak akan bisa menahan buruknya, aibnya itu 1 kali 24 jam. Betul. Pasti nanti akan tampak. Kalau dalam kondisi tertekan, mungkin emosinya muncul. Biasanya sih, kok kalem itu, ternyata kok emosian, kan gitu. Baru nampak ketika Baru nampak. sudah lama berjumpa. Makanya iya, ketika safar itulah kita harus mencari orang-orang yang kemudian membuat diri kita ini baik. Maksudnya, Mas, nanti kalau saya gini, tolong dinasehatin ya. Akhirnya ketika, misal kemarin macet, misalnya kemarin itu macet, maka yang nggak tahan itu pasti kan berucap sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Nah, cuma ada teman-teman yang kemudian langsung memberikan ya mendownkan gitu, misalnya sambil guyonan dan lain sebagainya. Inilah fungsi dari seorang teman ataupun orang-orang di sekitar kita yang itu kemudian baik. Nggak harus ketemu, bisa jadi via WhatsApp bisa juga. Dikirimi voice note misalnya dan sebagainya kan. Kalau dengerin suaranya orang yang kita hormati, yang kita sayangi itu kan sudah berbeda denger suaranya. Betul. Belum lagi ya pesan-pesannya kan seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau teknisnya ke anak muda itu kalau mau nasihatin jangan teks, Iya. gak diwoco. Nggak Tapi- di-read. Iya, tapi tolong dikasih voice note lah kalau ingin menasihati seorang, karena suara itu sudah memberikan sesuatu kalau sudah Atmosfernya terikat. berbeda ya. Berbeda lebih di dalam masuk hati. begitu. Seperti Nah, itu. Ustadz bicara mengenai tadi sempat disinggung mengenai bagaimana ujian manusia ketika setelah Ramadan ini ya Ustadz ya. Lantas adalah bagaimana kemauan kita. Ada yang bilang sebenarnya ibadah Ramadan kita diterima, itu tolak ukurnya apa sih Ustadz ya setelah Ramadan ini, apakah tampak atau bagaimana ini Ustadz? Jadi banyak ya tentunya indikator-indikator tolak ukur ibadah kita itu diterima. Tapi ini hanya sebatas indikator yang sifatnya masih prediksi, bukan sebuah yang pakem. Soalnya kalau pakem itu hanya Allah yang tahu ya gitu. Nah, satu, kita nyaman dengan ibadah itu. Nyaman dulu. Kalau orang itu kemudian, kan ada ayat di surat Ar-Ra'd itu kan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan engkau berzikir kepada Allah, jiwamu akan nyaman, tenang. Nah, maka ketika kita beribadah, kita kemudian nyaman, itu tanda berarti ibadah kita diterima oleh Allah, kemudian Allah memberikan janji-janjinya. Jadi ketika kita ibadah di bulan Syawal ini, kita pertanyakan lagi, bukan di Ramadan, di Syawalnya ini ditanyakan, puasanya Syawalnya nyaman apa enggak gitu. Kadang-kadang kan puasa Syawal ini beda sama Ramadan. Kalau Ramadan sudah kondisinya enak, Syawal ini kok enak yang situ ya. Teman sekantor kok makan, ini sini enggak loh. Akhirnya kan lama-lama dia, duh kok gak enak ya puasa Syawalnya. Akhirnya dia nggak merasakan nyaman puasa Syawal. Nah, di sini dipertanyakan. Yang kedua, mungkin terakhir di sini, ketika dia itu melakukan satu ibadah, maka nanti akan dipermudah untuk ibadah yang lain. Itu tanda amal ibadah kita diterima. Masya Allah. Misalnya kita melakukan puasa, kita membantu orang sedekah gitu ya. Iya. Nanti dengan sedekah itu kita kemudian mudah melakukan yang lainnya.
sedekah, bener, aku dapat limpahan yang lain. Oh berarti aku tak tambah wakaf misalnya. Oh aku tak tambah ini misalnya. Nah ini yang tambahan-tambahan ini, kemudahan ini itu menunjukkan amal ibadah kita itu diterima. Karena itu sebagaimana sabda Rasulullah, alaikum bisidqi, silahkan kamu jujur. Nah dengan jujur ini, yahdi ilal biri, nanti akan membuat cabang sebuah kebaikan. Wayah di ilal jannah, nanti kemudian mencabang lagi kepada surga. Dari hadis inilah kemudian para ulama mengatakan amal ibadah yang diterima itu akan membuat kemudahan amal-amalan ibadah lain itu untuk dilaksanakan. Masya Seperti Allah, itu. Itu dua luar indikatornya, Mbak. Iya, semoga kita juga menjadi bagian yang juga itu ya, termasuk amal ibadah kita Yang diterima. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kami juga mengingatkan bagi Anda pemirsa di rumah, sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya, silahkan di line interaktif di nomor 031 5678 216. Sekali lagi di nomor 031 5678 216. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab langsung bersama dengan Ustadz Heru. Ya Ustadz, masih membahas mengenai saat baju takwa berwarna putih. Hal-hal Ya. apa saja sih yang mungkin bisa dilakukan selain amalan, hal yang bisa diistiqomahkan begitu Ustadz, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan lagi begitu Ustadz. Iya, jadi tentunya kan setiap bulan-bulan Hijriyah itu memiliki keistimewaan tersendiri. Iya. Ya. Di bulan Ramadan ini keistimewaannya, kemudian nanti bulan Zulqidah ini, Zulhijjah ini, Muharram ini dan seterusnya. Nah, kita masih berada di bulan Syawal. Di antaranya tentunya selain puasa Syawal ya, kemudian ada amalan tentang silaturahim. Makanya saya kencengkan ini. Iya. Di bulan-bulan Syawal ini untuk silaturahim supaya apa? Dapat dua Mbak pahalanya, double. Apa ini Ustadz? Kalau saya silaturahim saja niatannya, saya dapat pahala silaturahim. Tapi kalau dilakukan di bulan Syawal, yang memang amalan Syawal ini adalah silaturahim, maka kan ketika saya silaturahim dapat dua. Dapat amalan silaturahim itu sendiri dan dapat Syawal, keutamaan Syawal amalannya adalah silaturahim. Maka saya kencangkan ini. Nanti awal Juni nanti berangkat lagi, silaturahim lagi. Ini bisa buat contoh juga bagi pemirsa di Gitu. rumah ya, masih ada waktu. Ini kan masih 16 Syawal ya. Benar Masih ada sekali. 14 Syawal lagi ya, 14 Iya. hari lagi untuk maksimalkan silaturahim. Nah, lalu apa lagi ini Ustadz ya? Silaturahim selain itu Nikah, Mbak. Ini juga menjadi bagian apakah keutamaan menikah di bulan Syawal begitu ya Iya. Ustadz ya? Karena gini, karena di zaman Arab jahiliyah dulu kan indahnya aturan-aturan Islam itu terkadang bisa dimaknai secara sosiokultural. Maksudnya secara sosial dulu itu gimana sih Arab jahiliyah itu? Jadi di Arab jahiliyah dulu itu kebanyakan di bulan Syawal itu syalat bizana biha, yang namanya nakoh, unta betina itu kalau mau dalam tanda kutip mau dinikahi sama unta jantan itu syalat naik buntutnya itu naik, menandakan nggak mau dinikahi. Oh, baik. Ya, akhirnya sama Arab jahiliyah fenomena itu diambil. Syawal itu kalau orang menikah itu tidak baik. Versi Arab jahiliyah. Kalau menikah di bulan Syawal itu tidak baik. Tapi kan ini mitos karena menggunakan buntutnya Ekor unta, iya. ekornya unta itu tadi. Akhirnya Rasulullah menjelaskan tentang hal itu, bahwasanya di Syawal itu tidak ada urusan itu. Akhirnya Rasulullah kemudian menikahi ibunda Aisyah. Salah satunya lagi tambahan adalah menikah. Nah, nanti kita tunda lagi penjelasannya ya, mengenai menikah di bulan Syawal. Nah, ada penelpon yang bergabung, kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, disilakan Bapak. Assalamualaikum. Iya, baik, silakan Bapak pertanyaannya bersama dengan Ustadz Heru. Assalamualaikum Mas Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Ini mau tanya mengenai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Itu langsung saja Bapak. Yang perkiraannya itu hanya perkiraan atau rasa. Baik, itu saja pertanyaannya Itu Bapak. aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz Heru penjelasannya mengenai pertanyaan. Iya, tadi saya mengatakan itu prediksi tapi berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya. Cuma yang memang tahu itu adalah Allah. Kenapa
saya menggunakan kata-kata prediksi, karena kalau seandainya itu dipastikan, nanti bisa jadi di situ tidak hanya muncul semangat, tapi bisa muncul takabur. Ya, pahalaku diterima loh. Kenapa? Soalnya aku nyaman, aku tadi sholat itu nikmat. Jadi ada dua nanti pintunya, bisa takabur, bisa syukur. Nah, maka pada wilayah ini, seperti halnya misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan bahwasanya yang perlu kita lakukan adalah meyakini saja, tanpa kemudian menunjukkan kepada khalayak ramai tentang keterimaan amal kita berdasarkan indikator-indikator yang tadi. Baik. Cukup hanya diri kita, gitu. Nah, makanya tadi ketika yang poin yang kedua kami sampaikan itu mendasar sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim. Baik. Alaikum bisidiki, silahkan kamu penuh dengan kejujuran. Dengan amalan kejujuran ini ternyata mempermudah amalan-amalan yang lain. Kemudian amalan kebaikan, wayah di ilal birri, kemudian wayah di ilal jannah, sampai kemudian ke surga. Jadi memang pada wilayah ini kalau kita memastikan itu kita mendapatkan penerimaan dari amal ibadah kita khawatirkan orang yang kemudian keimanannya ataupun secara akhlaknya masih belum kuat, nanti takabur begitu ya. Takabur, ibaratnya amalnya memang sudah diterima, tapi kemudian dia takabur, berarti kan ibaratnya itu ini pahala, takabur ini dosa. Iya. Jadi ada pahala, ada dosa. Nah, kalau sudah ada pahala, ada dosa, ini bisa jadi nanti dosanya memakan pahalanya. Dalam artian bisa hilang sama sekali, bahkan bisa minus. Gitu. Jadi disinilah tanda-tanda itu hanya bisa kita yakini oleh diri kita masing-masing. Artinya cuma di batin, maksudnya alhamdulillah nyaman ini, begitu saja begitu ya Ustaz. Untuk amannya, untuk aslamnya lebih baik seperti itu. Setiap pengabulan amalan-amalan, keterimaan amalan kita menurut redaksi-redaksi atau indikator-indikator yang ada sudah kita nikmati secara personal. Tidak perlu kemudian kita informasikan. Dikhawatirkan pintu setan untuk masuk di wilayah takabur itu kemudian kita terganggu di situ. Masya Allah, ya luar biasa sekali ya. Semoga ini jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dari Surabaya tadi. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali ya Ustadz ya. Perbincangan kita usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam As-Salam. Di TVRI Jawa Timur. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jawa Timur, masih dalam program As-Salam Ayo Sinau Agama Islam. Masih bersama dengan Ustadz Heru Kusumahadi LC MPDI, membahas mengenai bagaimana baju takwa berwarna putih. Nah, lantas bagi Anda di rumah yang ingin bertanya, silakan di line interaktif kami di nomor 031 5678 216. Sekali lagi di nomor 031 5678 216. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali ini Ustadz mengenai keutamaan bulan Syawal. Mumpung ini masih bulan Syawal, apa saja yang perlu diperhatikan ini Ustadz bagi pemirsa di rumah khususnya? Iya, tentunya dari beberapa amalan-amalan yang tadi kita sampaikan, itu ada yang mengikat dari kesemuaan itu. Dan itu memang ada di ayat tentang Ramadan, yaitu di ayat ke-185 di surat Al-Baqarah itu, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kemudian wala'allakum tashkurun. Jadi ada poin satu, kita selalu memaknai kata-kata Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah, kita memuliakan Allah, kita mengikuti segala hal yang kemudian Allah buat untuk kita. Yang kedua, kita bersyukur atas sesuatu yang sifatnya hidayah Allah. Dan yang ketiga, agar kita bersyukur. Nah, dari sinilah 3 poin ini bisa kemudian menjadikan diri kita sebada bulan Ramadan itu tetap menggaungkan syiar-syiar Islam. Aturan-aturan Allah tetap kita lakukan, larangannya kemudian kita jauhi. Yang kedua, yuk kita nikmati hidayah-hidayah yang sudah Allah janjikan kepada siapapun juga. Karena setiap ada kata-kata hidayah, disitulah semuanya akan memunculkan sebuah makna kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan. Hidayah. Nah, bicara masalah mengenai hidayah, ini yang juga ditren di kalangan usia saya. Waduh, usia saya masih muda ya. Saya juga. Oh baik ya Ustadz ya. Kadang orang-orang atau anak-anak bilang, waduh saya belum dapat hidayah. Misal, mohon maaf ya, belum berjilbab begitu ya. Saya nunggu hidayah dulu, saya belum siap begitu. Nah, lantas sebenarnya hidayah ini kita harus raih kah? Atau menunggu kita siap kah? Atau seperti apa ini Ustadz? Jadi sebenarnya hidayah itu dalam arti kata yang sama ya, hidayah hadiah. Hadiah itu bahasa Arab sebenarnya Mbak. Hadiah, gift itu ya.
hadiah, hidayah itu dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang lembut, bahkan terkadang itu tidak masuk di akal. Nah, semisal gini, saya ngasih Mbak Putri hadiah 1 juta, tapi saya lempar Mbak, Nah, itu kan nggak lembut, betul. kasar kan? Iya. Akhirnya apa? Terasakan nggak nikmatnya di situ. Nah, hadiah itu terasa dengan lembut. Maka kita kalau jadi ditanya, maka yang harus kita lakukan adalah kita menjemput, kita menangkap, kita mencoba mengetahui hidayah Allah. Karena setiap mata membuka di situ adalah hidayah Allah. Cuma masalahnya hidayah itu sifatnya lembut, terkadang irasional. Contoh, Contohnya gimana nih Ustadz? Ya. saudara-saudara kita yang mu'alaf gitu ya, mereka kemudian masuk Islam dengan alasan yang menurut kita nggak masuk akal. Oke. Contoh, ada yang mendengar azan, syahdu gitu, hatinya tergerak, imannya naik, kemudian menjadi saudara kita seiman. Sedangkan kita ini yang sudah beriman, dengerin azan, itu nggak Masih- nambah sama sekali loh. Masih rebahan. Masih rebahan, Masih kaum nonton rebahan HP gitu ya. Iya, Baik. lo kan aneh, azannya sama, cuma yang di sana menambah keimanan, yang di sini kemudian kaum rebahan. Alhamdulillah, minta. Nah, berarti kan ada sesuatu yang lembut gitu masuk. Maka yang namanya hidayah kalau di kalangan teman-teman hijrah gitu ya, hidayah itu menjadi sesuatu yang mahal harganya, Mbak. Makanya biasanya oleh teman-teman itu dimaknai. Namanya hidayah itu dimaknai dengan hikmah. Oke. Hikmah itu sudut pandang positif menilai segala sesuatu. Maka kalau kita kemudian merasakan sesuatu, maka langsung pastikan rasa itu dengan kita maknai dengan kebaikan-kebaikan. Jadi hidayah itu harus kita jemput, hidayah itu harus kita cari, hidayah itu harus kita kemudian maknai. Karena semua yang kita lihat itu sebenarnya hidayahnya Allah. Itu tinggal bagaimana kita memaknai, mau apa tidak sebenarnya. Nah, ini yang dimaksud makna ini bagaimana ini Ustadz? Tadi konteksnya? dengan Ya. kata-kata hikmah, Mbak Putri. Baik. Hikmah tadi itu kan sudut pandang positif. Misalnya Misal, sudah ya. mendengar azan, kok nikmat ya. Ya sudah, kemudian kita tambah lagi, kita pelajari azan itu apa dan lain sebagainya. Bagi kita orang yang beragama Islam, misal kita dapat musibah, maka kemudian kita iya. mendengar TVRI, ada seorang yang kemudian diundang TVRI, kemudian menceritakan masa lalunya. Iya. Nah, kita mendapati, dia saja bisa. Kenapa aku tidak Masya Allah. bisa? Jadi semuanya diambil dengan sudut pandang yang positif. Itu namanya hikmah untuk mengikat hidayahnya Allah. Sudut pandang positif, bukan negatif. Iya. Aduh, aku kok musibah terus ya. Oh, Allah ini zalim sama aku, Betul, misalnya gitu. iya. Jangan-jangan saya ini dibenci sama Allah. Kadang seperti itu. Padahal sudah Ramadan kemarin ibadah saya full, puasa full, salat full, sunah-sunah saya nggak tinggalkan. Saya hatam Al-Quran. Kok musibah ya, Sawal? Setelah Ramadan kok saya masih dapat musibah. Nah, bagaimana ini Ustadz kita memaknai atau mengambil hikmah positif hal-hal tersebut? Jadi pada wilayah inilah maka kembali lagi kita harus mengikat dengan sudut pandang positif. Oke. Nah, yang namanya musibah itu memang bisa jadi sudut pandang negatif, tapi bisa positif. Semisal gini lah, namanya orang kalau kangen itu kan biasanya kan gimana caranya dia itu harus noleh, Mbak. Iya. Mau itu ditarik atau bagaimana. Nah, Allah ini kan kadang-kadang kangen sama kita. Dikasih kenikmatan kita kemudian nggak mau noleh. Abai. Dikasih ini kita nggak noleh. Dan pasti kita akan mencari Tuhan kita saat kita mendapatkan kondisi terpuruk. Masya Allah. Oke lah kita sholat, oke lah kita puasa. Mungkin secara praktek, teknis, iya. Tapi secara niatan, secara proses, belum tentu. Bisa jadi puasa yang kita lakukan itu belum tuntas secara keseluruhan rukun dan syarat sahnya. Hanya untuk menggugurkan kewajiban. Maka Allah kemudian memanggil kita. Hei, aku sudah manggil kamu bolak-balik kok nggak noleh dengan azan, dengan Quran, dengan puasa. Nggak noleh, tapi ya sudahlah aku punya satu panggilan, dengan panggilan ini kamu akan noleh. Apa itu? Masya Allah. Panggilan musibah. Iya. Ibaratnya kalau saya nyebut itu kepada teman-teman yang hijrah itu, panggilan musibah itu panggilan rindunya Allah. Karena ketika dapat musibah, kita pasti mencari solusi, dan solusi yang kita cari itu biasanya kepada Allah. Masya Gitu, Allah. Mbak. Semoga Kalau sudut kita- pandang singkatnya ya. Iya, Masya Allah ya. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang bisa peka ya. Maksudnya kita bisa mengerti dan juga bisa menggapai hidayah itu. Nah, lantas yang ketiga ini tadi Ustadz ya. Kalau Ya, pertama kita kemudian bagaimana? bersyukur. Ya, bersyukur. Maka namanya bersyukur itu sesuatu yang kemudian harus kita tampakkan. Syakar itu sesuatu yang harus kita tampakkan. Kalau namanya syukur itu diempet Iya. sendiri, itu maka bukan sebuah rasa syukur yang sempurna. Artinya bagaimana Ustadz? Kadang kan kita bilangnya kalau sudah dapat rezeki, alhamdulillah gitu. Ya, Begitu. itu syukur yang masih setengah. Baik. Karena syukur itu sesuatu yang ditampakkan. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Nah, fahadis ini tidak hanya diucapkan verbal,
Tapi harus dibuktikan. Kamu dapat syukur finansial, maka sedekahkan. Kamu dapat syukur kenikmatan tenaga, pakai untuk kebaikan. Kamu dapat kenikmatan ilmu, maka kemudian transferkan. Kamu dapat kenikmatan jabatan, maka gunakan untuk kemaslahatan. Itu rasa syukur yang tertinggi. Maka apapun yang kita dapatkan setelah bulan Ramadan, kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Semisal Mbak Putri kemarin berdoa, diijabahi sama Allah. Betul. Misalnya dapat mobil 7 miliar misalnya. Amin. Nggak tahu juga berdoa itu apa enggak, Mbak? Allah, ya. Nah, ketika dapat itu berarti tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, tidak. Ada sesuatu yang kemudian di dalam itu yang perlu kemudian kita berikan kembali. Itulah syukur, keutamaannya dan kesempurnaannya. Entah mobilnya itu digunakan untuk dakwah, begitu ya Ustadz ya. Kalau misal kita mensyukuri tentang anak-anak kita yang soleh, solihah, apa yang perlu dilakukan untuk para orang tua di rumah ini Ustadz? Ya tentunya kita kembali lagi muaranya memproduk kepada sesuatu kebaikan dan kemaslahatan. Ya kalau punya anak yang solih-solihah, yang baik, tidak hanya dinikmati oleh kita sebagai orang tua yang hanya qurrata ayun. Kalau anak yang soleh kan kenikmatan orang tuh qurrata ayun, dilihat enak gitu ya. Adem di rumah, nggak ada tengkar. Nah, kemudian kita beritahukan, nak kamu kan punya kelebihan ini, kamu punya ini. Boya kamu berbagi sama temenmu, gitu. Kamu kan mainanmu sudah banyak, yuk kamu berbagi. Kamu kan pintar ngaji, yuk temennya diajak, bukan ngajarin ngaji kalau misalnya masih kecil. Temenmu ajakan aja ngaji dan lain sebagainya. Jadi banyak jalan menuju kebaikan-kebaikan untuk menunjukkan rasa syukur kita akan kenikmatan di bulan Ramadan yang sudah begitu banyak kita nikmati dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung segmen ini ya Ustadz ya. Monggo Ustadz kesimpulan untuk tema kita kali ini, silahkan. Ya. Para pemirsa TVRI Jawa Timur, berbicara tentang Syawal tentunya berbicara ampunan Allah sudah kita dapatkan. Yang namanya ampunan Allah menjadikan baju kita kemudian putih, suci, bersih, murni, tidak terkotori oleh noda, dosa dan maksiat kita. Maka kalau baju kita sudah putih, yang kita pikirkan cuma satu, yaitu bagaimana baju kita tidak ternodai. Dalam bahasa di sini, bagaimana setelah Ramadan ini dengan dosa semuanya diampuni, bagaimana kita tidak melakukan dosa. Yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa menikmati segala karunia dan anugerah Allah ini dalam bentuk sebuah rasa syukur. Dan ingat, syukur tidak hanya di lisan, tapi juga syukur dengan perbuatan. Allahu a'lam bishawab. Amin. Baik Ustadz, monggo ditutup dengan doa ini Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ya Allah irhamna fa innaka antar rahim waghfir lana fa innaka antal ghaffar. Warzuqna fa innaka antar razzaq waghfir lana ya Allah wa antal wahhab fahab lana ya Allah wa ahlana wa auladana ya Allah min ahlil khair min ahlil iman wa min ahli tuqa wa min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahli salatil jamaah wa min ahlil birri walidaini wa min ahli akhlaqil karimah wa la tajal wa iyahum ya Allah min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Heru sudah bergabung bersama kami di As-Salam. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa As-Salam kali ini, semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Saya Putri Humaira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa.